Saudara pimpinan DPR Adis Kadir bilang gaji anggota DPR RI tidak naik selama 15 tahun lamanya. Hanya ada kenaikan nilai beberapa tunjangan saja. Tapi yang menjadi sorotan publik kemudian tunjangan rumah anggota DPR mencapai 50 juta rupiah per bulan. Dengan total take home pay atau gaji keseluruhan yang diterima anggota DPR per bulannya ini mencapai 100 juta rupiah. Besarnya gaji DPR ini tentu saja jadi polemik di tengah penghematan dan juga efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah tepatkah kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir ke studio, ada peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau dari Formapi. Sudah ada Bung Lusius Karus. Selamat pagi Bung Lusius. Pagi, Adistia. Ya, kemudian juga ada pakar kebijakan publik, Bung Agus Pambagio. Selamat pagi. Pagi. Iya, sebenarnya kami juga sudah berusaha nih sejak malam sampai pagi ini Pak Agus dan juga Pak Lusius untuk menghubungi sejumlah anggota DPR, bahkan ada banggar DPR untuk berdialog di pagi hari ini. Wakil-wakil rakyat kita di Senayan membahas soal bagaimana kenaikan tunjangan mereka, tapi tampaknya belum bersedia begitu ya. Tapi apa? Kita tetap harus melakukan dialog kita di pagi hari ini soal bagaimana kenaikan tunjangan wakil rakyat. Saya mengatakan wakil rakyat yang terhormat, bahkan kalau dikatakan take home pay-nya bahkan 100 juta rupiah. Bung Lusius Karus dari Formapi, Anda melihat sudah tepatkah ini dilakukan dan sejauh mana dengan kinerja anggota DPR? Sudah beriring dan juga sejalan tidak kenaikan tunjangan DPR dengan hasil-hasil kinerja anggota DPR kita yang terhormat? Ya, saya kira sih kalau kemudian dikomparasikan dengan kinerjanya itu disitulah soalnya gitu ya. Ketika kita mendengar tadi kenaikan tunjangan atau take home pay DPR lebih dari 100 juta rupiah per bulan gitu ya. Lalu kita membandingkan itu dengan apa yang kemudian diberikan oleh DPR kepada publik atau kepada rakyat gitu ya. Sebagai bukti bahwa duit yang diberikan oleh negara ke anggota DPR itu ada gunanya gitu ya. Yang kita lihat justru kenaikan tunjangan, baik tunjangan perumahan maupun tunjangan-tunjangan yang lain, itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kemudian ditunjukkan oleh DPR melalui kinerja mereka gitu ya. Saya melihat yang paling mudah itu di pelaksanaan fungsi legislasi gitu. Di tahun 2025 ini DPR itu punya target RUU prioritas berjumlah 42 RUU gitu ya. 42 RUU prioritas. Betul. Yang baru dihasilkan? Betul, itu rencana targetnya gitu ya. Yang dihasilkan sampai sekarang itu baru 1 dari 42 RUU itu gitu ya. Luar biasa. Ibu Puan kemarin memang menyebut ada 14 RUU, tapi kan kita tahu ada 10 RUU tentang kabupaten, kota dan provinsi, itu RUU kumulatif terbuka gitu ya. Jadi yang betul-betul kemudian jadi politik legislasi DPR itu yang bisa dihasilkan di 8 bulan pertama tahun 2025 ini baru 1 RUU, yaitu revisi Undang-Undang TNI. Itu pun prosesnya kita tahu semua, substansinya juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi di pelaksanaan fungsi legislasi saja kenaikan tunjangan ini tidak menunjukkan ada korelasinya gitu ya, bahwa semakin tunjangan ini diberikan kepada DPR dengan angka yang cukup fantastis, kemudian banyak tunjangan lain juga yang ikut naik seperti tunjangan beras, bensin dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali subsidi yang kemudian diterima oleh anggota DPR dengan jumlah yang fantastis, tapi saat yang sama mereka tidak bisa membuktikan ke publik bahwa tunjangan-tunjangan itu punya dampak pada kinerja mereka. Yang justru kita lihat tunjangan yang semakin meningkat atau bertambah itu membuat mereka malas, membuat mereka manja gitu ya. Karena kan kemanjaan, kemalasan itu yang kemudian bisa dijelaskan dengan hasil hanya 1 dari 42 RUU itu yang bisa disahkan di 8 bulan pertama tahun 2025 ini. Termasuk gitu. Juga yang jadi sorotan adalah ada tunjangan rumah kalau tidak salah. Betul. Merupakan dana kompensasi begitu ya. Karena memang perumahan di Kalibata memang tidak bisa ditempati begitu ya. Kemudian ada tunjangan beras. Jadi menurut Anda ini tidak berkorelasi, sangat tidak berkorelasi dengan kinerja DPR yang dari 42 targetnya begitu ya, RUU prioritas baru 1 yang dihasilkan. Yang disahkan oleh DPR. Ya betul, saya kira tunjangan perumahan itu juga sejak awal saya kira kita sudah menolak ya. Sejak diusulkan di akhir tahun 2024 lalu, tunjangan perumahan yang
akhirnya baru ketahuan jumlahnya 50 juta gitu ya. Sebelum-sebelumnya kan diperkirakan tunjangan perumahan ini hanya 30 sampai 50 juta dibilang waktu perencanaannya. Setelah kemudian rencana itu heboh ditolak oleh publik di akhir tahun 2024, tidak kedengaran lagi apakah ini kemudian jadi diberikan ke anggota DPR atau tidak gitu ya. Ternyata di 1-2 hari terakhir ini baru terkonfirmasi gitu, rumah dinas yang ada di Kalibata dan Ulu Jami itu sudah dikembalikan kepada negara. Sebagai gantinya kemudian DPR atau anggota DPR itu menerima tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta per orang per bulan. Itu kalau dihitung setahun, DPR itu menghabiskan sekitar 1,7 triliun gitu ya untuk tunjangan perumahan bagi anggotanya. Dan ada yang kemudian membandingkannya itu kalau dana segitu dipakai untuk menggaji guru, itu bisa menggaji guru atau dosen sampai 36.000 gitu. Tentu itu angka yang sangat fantastis gitu ya. Jadi ada 36.000 guru yang bisa dihidupi oleh dana yang kemudian dipakai oleh DPR untuk tunjangan perumahan mereka. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, sudah diberikan fasilitas mewah-mewah, mahal gitu ya. Tapi kemudian tidak berkorelasi dengan kinerja yang ditunjukkan. Itu sungguh menyakitkan. Apalagi kita tahu sendiri ada banyak sekali situasi yang membuat kita kemudian rasa prihatin belakangan ini gitu ya. Cerita terakhir bagaimana seorang anak di Sukabumi yang akhirnya meninggal dunia gitu ya karena cacingan gitu ya. Itu sesuatu yang sangat ironis. Itu kita bicara soal dana yang diterima oleh anggota DPR, dana sia-sia jadinya gitu ya, karena kemudian tidak ada dampaknya gitu, untuk apa yang kemudian bisa ditunjukkan DPR kepada publik. Saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, dari kacamata Anda sebagai pakar kebijakan publik begitu, sudah tepatkah kemudian pemerintah begitu ya menaikkan tunjangan untuk para anggota dewan kita yang terhormat di Senayan di tengah begitu ya, kita tahu pemerintah pusat katanya mau efisiensi, katanya efisiensi anggaran, katanya keuangan fiskalnya lagi diperketat begitu ya, bahkan belanja daerah juga lagi dibatasi. Kok sedikit kontradiktif ya? Ini bukan kontradiktif, ini sih gila ini. Ini kebijakan gila menurut saya. Karena begini loh, masyarakat itu sedang ditekan di daerah-daerah, baru kembali dari daerah-daerah yang meskipun bukan anggota DPR. Itu mereka kesulitan karena dana imbangan, dana dari pemerintah pusat itu tidak ada lagi. Banyak bekas bencana tidak bisa diapa-apakan yang di Kabupaten Luwu dan sebagainya. Itu kan banjir, terus batu-batu. Sekarang kalau hujan sedikit banjir tidak bisa dan dana APBD itu 50% habis buat gaji. Karena ada beban CPNS, beban P3K dan sebagainya. Jadi menurut saya anggota DPR itu bukan untuk jadi anggota DPR itu tidak bisa orang miskin kan. Jadi ngapain dikasih? Ini sama saja ngasih bansos ke anggota DPR kan begitu. Ya beli bensin loh, dia bisa beli mobil harganya 2-3 miliar, kenapa harus dikasih subsidi bensin? Mereka dana-dana ke daerah, dana-dana sudah banyak sekali. Tadi 100 juta itu hanya baru sebagian kan? Kan banyak sekali dana yang dia bisa pakai dan mereka bukan orang miskin. Sekali lagi, kalau begini saya khawatir nanti teman-teman buruh, teman-teman nakes, teman-teman guru yang kemarin katanya dihina oleh Menteri Keuangan itu bisa menagih jatah saya mana, karena mereka miskin. Mereka kan tidak sekaya anggota DPR. Untuk jadi anggota DPR harus kaya. Perkara duitnya dia ngutang dari mana itu urusan pribadi kan. Nah ini yang menjadi persoalan. Kebijakan ini sangat tidak populer dan menyesatkan masyarakat karena semua disuruh berhemat, tetapi ini yang justru harus memikirkan kita hidupnya nyaman. Sudah nyaman kok. Loh, rumah itu kan 50 juta itu mungkin di Senayan situ kali ya, apartemen gitu ya. Kan mahal sekali. Dia bisa, dan sebagian besar kalau di Jakarta pasti sudah punya rumah, daerah juga sudah pasti punya kan. Orang-orang politik ini sudah kemana-mana juga. Jadi menurut saya ini sebaiknya tidak dilanjutkan karena masyarakat pasti akan marah dan ini nggak ada rasa empati dari pemerintah yang katanya mau berhemat. Oke, jadi Anda menyebutnya ini salah satu bentuk nirempati. Iya, ini insane menurut saya. Ini sakit jiwa. Ini ngapain dulu? Orang katanya uang tidak ada. Kita masih harus hutang, masih defisit. Pertumbuhan di bawah 5. Kalau pertumbuhan di bawah 5 itu nggak usah ada Menteri Keuangan bisa jalan itu.
Ini kata almarhum kawan saya Faisal Basri, kalau pertumbuhan harus di atas 5, 7, 8 baru boleh ada Menteri Keuangan. Kalau begini kan bagaimana? Kita nggak tahu lagi harus seperti apa. Masyarakat di bawah juga sudah sangat menderita loh. Apalagi yang dampak dari bansos kemarin itu kan mereka menjadi cengeng, menjadi malas. Nah ini sekarang kasih bansos adalah anggota DPR. Memang gaji tidak naik, cukup lah. Tetapi masa ada biaya-biaya lain yang sebetulnya tidak usah naik pun mereka bukan orang miskin sekali lagi. Tapi katanya gajinya memang sudah tidak naik dari belasan tahun begitu. Inilah kemudian makanya tunjangannya dinaikin. Kalau menurut Pak Agus Pambagio, bagaimana dengan pernyataan ini? Iya, untuk jadi anggota DPR kan bukan untuk mencari lapangan pekerjaan kan. Kan mereka sudah tahu gajinya sekian. Masa berharap naik gaji kayak kita kerja di perusahaan saja. Jadi menurut saya gaji berapapun anggota DPR harus terima karena itu dia wakil rakyat yang harus membimbing, mensejahterakan kita, mengatur dengan baik. Sekarang baru tadi berapa? 1 ya dari 40 sekian. Itu kan kalau kita ujian nilainya Z itu bukan lagi F itu. Ya kan? Nah tinggal sisa waktu tinggal berapa bulan? 4 bulan. Apa bisa menyelesaikan 40 sekian rancangan undang-undang? Jadi menurut saya lupakanlah. Kalau memang dipaksakan tambahan tunjangan itu rasanya pemerintah agak kurang sehat berpikirnya. Oke, tapi kemudian yang juga jadi pertanyaan saya kan setiap reses kan informasinya kan memang para anggota dewan yang terhormat ini kembali lagi ke dapil mereka, menemui konstituen mereka. Tidak gratis juga. Itu kan tidak gratis juga, harus ada. Apakah ini sepadan begitu? Dengan kenaikan tunjangan ini? Kalau ke daerah pasti ada lah, entah dari BUMN, entah dari apa, itu ada itu pemahaman saya ya, sepengalaman saya. Jadi juga tidak 100% itu cukup. Kalau mau bilang cukup ya tentu karena sudah dibiasakan masyarakat di daerah waktu kampanye itu dengan uang, dengan segala macam, tentu harus dikasih uang. Ini kan yang dipersoalan. Biaya politik kita sangat mahal. Gitu ya. Jadi ketika selesai sudah masyarakat berharap ya yang dulu gua pilih kasih gua duit dong sekarang, jangan cuma waktu itu. Nah itu yang jadi mahal biaya politik ke daerah buat anggota DPR. Bagaimana Bung Lusius? DPR ini kan kalau lagi reses memang seharusnya kembali lagi ke dapil mereka, menemui konstituen mereka begitu. Ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian tunjangan dinaikkan begitu ya, untuk bisa menemui konstituen mereka walaupun memang kita tahu sudah ada dana aspirasi. Iya, sebenarnya nggak ada urusan gitu ya pulang reses lalu mereka menaikkan tunjangan untuk rumah gitu ya, karena kita tahu sendiri reses itu punya banyak lagi tunjangan turunannya gitu ya. Ada tunjangan dana resesnya, ada juga dana aspirasinya. Menurut Krisdayanti dulu jumlahnya sangat fantastis sampai 400 juta lebih untuk 5 kali reses dalam setahun gitu ya. Itu angka yang sangat luar biasa, apalagi kita tahu tidak semua anggota DPR juga menggunakan masa reses itu untuk kembali ke dapilnya. Banyak yang menggunakan masa reses justru untuk berlibur ke luar negeri gitu ya. Jadi laporan dana reses atau efektivitas reses ini pun masih jadi soal gitu ya, karena kita sendiri nggak pernah bisa mengakses laporan reses anggota DPR itu, apa saja yang mereka lakukan, siapa saja yang mereka temui, lalu aspirasi apa yang kemudian mereka ambil dari daerah pemilihannya gitu ya. Dan paling penting saya kira nggak ada urusannya masa reses itu dengan urusan penambahan tunjangan gitu ya, apalagi tunjangan perumahan maupun tunjangan bensin gitu ya. Reses itu sudah dibiayai sendiri dengan tunjangannya sendiri gitu. Jadi saya kira sih paling penting ada banyak kenaikan tunjangan yang dimiliki oleh DPR, dan itu tidak boleh kemudian menjadikan alasan gaji yang tidak naik selama berapa tahun itu jadi alasan tunjangan-tunjangan dimunculkan lalu dinaikkan gitu angkanya untuk yang tunjangan-tunjangan lama gitu ya. Gaji yang tidak naik itu kan memang karena ada peraturan pemerintahnya gitu ya. Ada undang-undangnya juga gitu, dan itu berlaku untuk semua pejabat negara gitu. Dan harusnya sih selama ini memang kita tidak terlalu banyak mempersoalkan soal gaji pokok anggota DPR gitu ya, karena kan ini istilahnya gaji pokok. DPR selalu menolak istilah tunjangan dengan kata gaji gitu, padahal semuanya kan artinya dana pendapatan yang diterima oleh anggota DPR yang masuk ke rekening mereka gitu ya, take home pay. Betul. Jadi soal istilah itu jadi tidak penting sebenarnya, tapi kita tahu betul ada uang masuk begitu banyak dalam rekening anggota DPR, bahkan mereka sendiri juga bingung untuk kemudian mengklasifikasi dana-dana yang masuk itu. Yang jadi soal kita itu ya
tunjangan-tunjangan yang naik itu menjadi tidak relevan atau tidak urgent gitu ya. Ketika ada banyak persoalan lain yang harusnya didahulukan oleh DPR gitu loh, seperti yang dibilang tadi oleh Pak Agus gitu ya. Ada banyak persoalan di masyarakat yang mestinya justru kita andalkan DPR ini untuk memperjuangkannya gitu ya. Ada masalah kemiskinan, ada juga soal orang sakit seperti itu yang harusnya sih membutuhkan apa gitu respon DPR lebih cepat untuk kemudian melahirkan kebijakan untuk mengatasi semuanya itu. Yang kita saksikan kebanyakan fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh DPR seperti yang saya katakan di awal yang membuat mereka jadi obesitas gitu, jadi malas gitu ya untuk kemudian bekerja gitu, dan itu yang kita tidak harapkan sebenarnya dari tunjangan-tunjangan ini. Oke, bentuk transparansi apa yang bisa dilakukan oleh DPR begitu ya untuk bisa memberikan lagi, dalam arti kata begini, ini loh tunjangan-tunjangan ini kita gunakan lagi untuk ini, kembali lagi ke masyarakat. Selama ini apa yang bisa dilihat dari DPR? Apakah ada transparansi soal itu?